pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku Kak Yuni sebagai tutor penalaran matematika kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita lanjut untuk video kali ini, jangan lupa untuk tonton video-video lainnya ya. Oke, kita akan bahas mengenai lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekelumpulan titik dengan jarak konstan atau teratur dari titik tetap pada suatu bidang. Nah, titik tetap ini apa? Titik tetap pada sebuah bangun datar lingkaran ini disebut sebagai titik asal atau titik pusat lingkaran. Nah, unsur lingkaran ini ada beberapa, ada jari-jari gitu ya, atau kita sebut R, ada diameter yang kita sebut dengan D, ada tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, di sini ada lingkaran yang bisa dilihat oleh adik-adik semua. Nah, kita akan bahas satu persatu unsurnya. Nah, yang disebut titik pusat ini yang mana? Yaitu titik O yang di tengah ya. Selanjutnya untuk jari-jari ini gitu ya. Kalau dari gambar kita bisa lihat yang dinamakan jari-jari itu adalah OA gitu ya, dari titik pusat ya. Kemudian ada OB, OC, dan OD. Nah, kemudian untuk diameter adalah ruas garis AB. Jadi diameter ini adalah dua kalinya dari jari-jari gitu ya. Kemudian untuk tali busur yaitu ruas garis AD dan AB. Dan selanjutnya ada yang namanya busur yaitu garis lengkung AD, DC, dan AB. Nah, selanjutnya ada yang namanya juring, yaitu daerah BOC. Sedangkan untuk tembereng, yaitu daerah yang warnanya biru ya, yang tadi digambar. Kemudian untuk apotema adalah ruas garis OE. Nah, kemudian selain unsur-unsur, kita juga harus tahu yang namanya keliling lingkaran. Nah, rumusnya seperti apa? Yaitu keliling itu V kali D, atau tadi karena D ini adalah 2 kali R, kita bisa ganti jadi 2VR. Nah, V-nya ini adalah suatu ketetapan, yaitu disesuaikan dengan soalnya. Kalau dia kelipatan 7, bisa menggunakan rumus V-nya itu 22/7. Tapi kalau dalam bentuk bukan kelipatan dari 7, bisa menggunakan 3,14. Nah, selanjutnya ada luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini rumusnya adalah V kali R kuadrat, gitu ya. Nah, kita akan bahas yang lainnya, yaitu sudut pusat. Nah, sudut pusat ini adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran, yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, sudut pusat ini sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sedangkan sudut keliling itu apa, Kak? Nah, kita akan bahas ya. Nah, sudut keliling ini adalah atau merupakan daerah sudut yang dibatasi oleh 2 tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada lingkaran. Nah, untuk besaran dari sudut keliling ada berbeda ya, ada macam-macamnya. Yang pertama, ini ada gambarnya ya. Nah, besar sudutnya yang menghadap dari sudut pusat ini sama dengan 90 derajat. Kemudian, besar sudut keliling yang menghadap busur sama besar. Jadi kalau ada 2 sudut keliling yang menghadap arah yang sama, maka besarnya juga sama. Oke. Next untuk berikutnya yaitu jumlah besar sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur. Segi 4 sisinya adalah 180 derajatnya. Ini gambarnya. Kita next. Untuk berikutnya kita akan bahas mengenai panjang busur. Nah, ini ada gambar lingkaran. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama, jika yang ditanyakan adalah panjang busur AB, maka kita bisa cari dengan melihat sudut AOB-nya per 360, karena jumlah sudut di lingkaran itu adalah 360, kemudian dikali dengan 2VR, yaitu rumus keliling ya. Selanjutnya ada luas juring. Nah, kalau yang ditanyanya luas juring AOB yang seperti di gambar, yaitu sudut AOB per 360 kali VR kuadrat, yaitu kali luas lingkaran ya. Nah, kemudian ada hubungannya nih, panjang busur dengan luas juring
jika pusatnya sama, yaitu panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan bahas di contoh soal dan pembahasan. Biar makin mantap ya untuk pemahamannya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal ya. Yang pertama ini ada gambar. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil yang identik saling bersinggungan di pusat lingkaran seperti gambar berikut. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar jika jari-jari lingkaran kecil 2 cm katanya. Luas yang diarsirnya berarti luas segitiga besar dikurangi luas 2 lingkaran kecil. Ini R-nya sama dengan 2. Oke. Nah, kita coba kerjakan terlebih dahulu. Luas diarsir ini ya sama dengan luas lingkaran besar dikurangi 2 luas lingkaran kecil ya. Kemudian ini kalau kita masukkan rumus ya. Oke. V R besar kuadrat dikurangi 2 kali V R kecil kuadrat gitu kan ya. Nah, sekarang yang kita tahu adalah R kecilnya itu 2. Berarti 2 V 2 pangkat 2 dikurangi V. Nah, di sini lihat, karena dia menyinggung, otomatis ujung-ujungnya ini pas ya, pas banget ya. Dari sini aja ini 2. Nah, berarti kan kalau jari-jari untuk yang besar kan full sampai sini ya. Nah, berarti diameternya jari-jari kecil atau 2 kali 2 ya, berarti 4 kuadrat. Karena saling bersinggungan, kecuali gambarnya renggang. Kalau bersinggungan ini pas banget gitu kan. Berarti V kali 16, berarti 16V dikurangi 8V. Berarti jawabannya adalah 16 dikurangi 8, yaitu 8V. Jawabannya yang C, nomor 1. Nah, di sini soal berikutnya adalah segi 4 berikut berupa persegi panjang dengan panjang sisi 5 dan 9 satuan. Oke. Luas daerah yang diarsir gambar berikut 4 kali luas daerah lingkaran. Jari-jari lingkarannya berapa katanya. Nah, berarti kan luas diarsir ini adalah luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran, gitu kan ya. Nah, sekarang luas persegi panjangnya adalah P kali L. Kalau lingkaran itu V R kuadrat. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk luas persegi itu adalah 9 kali 5 dikurangi V R kuadrat. Itu 45 dikurangi VR kuadrat. Oke, baru sampai sini nih. Sekarang ada keterangan bahwa di sini segi 4 berikut adalah 4 kali luas daerah lingkaran. Berarti kan kita bisa lihat bahwa luas daerah diarsir, luas arsir sama dengan 4 kali lingkaran VR kuadrat. Nah, sedangkan kalau luas arsir secara rumusnya kan tadi ini dapat ini 45 dikurangi VR kuadrat sama dengan 4 VR kuadrat. VR kuadrat. Jadi tinggal operasikan saja 4 VR kuadrat ditambah VR kuadrat. 4 sama 1 berarti 5 VR kuadrat.
Ini 45. Perkecil 45 dibagi 5, 9 ya. 9 V R kuadrat. Pertanyaannya adalah mencari R-nya. Berarti kita bisa tulis R kuadrat sama dengan 9 per V. Pengennya R aja, berarti cara menghilangkan kuadrat di akar ya 9 per V. Atau kita bisa tulis 3 1 per V. Nah, kita bisa ganti atau kita bisa tuliskan ini berarti 3 per akar V ya, sama aja. Nah, berarti ini kita rasionalkan. Berarti 3 akar V per V. Berarti jawabannya yang C nih. Oke, nomor 2 C ya. Oke, nomor berikutnya ada gambar nih menunjukkan juring lingkaran pada satu lingkaran. Perbandingan panjang jari-jarinya adalah 3:1. Perbandingan luas juring dan lingkaran dalam tersebut adalah, nah kita lihat dulu gambarnya. Kalau misalkan lingkaran kan ini ada jari-jari ya. Saya tarik garis lurus dari sini. Nah, ini sudutnya akan sama karena saya ambil titik tengahnya ini ya, garis tengahnya biar sudutnya sama. Ini sama. Kemudian saya tarik ke sini misalkan. Ini tegak lurus yang kita sebut sebagai R. Ini juga saya sebut sebagai R juga, ini titik pusatnya. Kalau saya tarik ke sini, sembarang tegak lurus juga jari-jari ya. Nah, sekarang kita namai ini A, ini B. Nah, ini jari-jarinya katanya. Nah, bukan jari-jari, R. Nah, kemudian lingkaran yang ini gitu ya, 3:1. Oke, jadi kita bisa dapat persamaan. Kita anggap ini R-nya, R besar adalah 3R karena perbandingannya ya. Nah, kemudian karena ini kita ambil yang sifat sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, makanya ini sama ya tetanya. Nah, kemudian perhatikan untuk ini, kasih nama O. Kita perhatikan untuk segitiga siku-siku ABO. Oke. Nah, maka kita dapat OB-nya ini kan R gitu ya. Kita tulis OB-nya R dan AO-nya ini apa? AO-nya ini R besar dikurangi R kecil, yaitu 3R dikurangi R gitu ya, yaitu 2R ya, karena ini saya tarik ini ngebagi 2 sama besar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan sinus gitu ya, sinus theta ini adalah OB per AO. Oke, OB-nya ini siapa? OB-nya ini si R. AO-nya siapa? 2R. Ya, maka sin theta ini adalah setengah. Oke. Nah, sekarang kalau sinus yang setengah berarti tetanya berapa? Tetanya 30 derajat. Oke. Kenapa perlu 30 derajat ini? Karena untuk mencari juring perlu sudutnya. Oke. Nah, sekarang ini baru tetanya. Teta kan sudut keliling nih. Kalau sudut pusatnya berapa? 2 kali tetanya. Berarti sudut pusatnya ini 60 derajat. Gitu kan. Berarti luas juring, saya tulis luas juring dibanding dengan luas lingkaran dalam adalah 60 derajat
per 360, ini sudut pusat dibagi 360 kali apa namanya, si VR kuadrat, berarti si R-nya 3R, R besar karena ya yang juring mah 3R kuadrat, dibanding atau dibagi si luas segitiga, luas lingkaran dalam itu VR kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan. 360 dibagi 60 itu 1/6. Kemudian ini sama-sama V, bisa dicoret. Ini ada R juga, bisa coret. Berarti sisanya ini 1, yang ini 3, ini coret, jadi 2. Jadi 1/2. Oh, ini ada 3-nya, berarti sebentar. 3 kuadrat itu, ini bukan R kuadrat ya, tapi 9. 3/2 R kuadrat, baru ini yang dikuadratkan, sorry. Berarti yang ini dibagi 3, berarti ini 3/2 banding 1. Berarti kita bisa dapat ini kali silang jadi 3/2. Maka jawabannya yang 3/2, yang B. Oke, nah sekarang ini soal berikutnya. Sisinya 12 memuat 6 lingkaran kongruen. Berapakah jarak terpendek 2 lingkaran yang diarsir? Oke. Nah, sekarang ini ada 12 cm. Nah, coba kita buat segitiga sama sisi yang melalui titik pusat ke-6 lingkarannya. Kita coba buat segitiga ya, yang memuat titik pusat, ini titik pusat. Oke, dari sini ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Oke, karena ini 12 ya, ini 12 tuh memuat 3 lingkaran ya. Nah, sekarang kalau kita bagi 3, berarti 4 kan, 4 cm. Berarti diameternya itu 4 cm. Kalau jari-jari masing-masing lingkaran berarti 2 kan. Kalau saya punya titik ini buat jari-jari, ini juga jari-jari kan. Dari sini ke sini berarti 4 cm. Oke. Nah, sekarang kita tarik ke sini. Dah. Oke, nah karena saya bilang ini segitiganya sama sisi karena melalui semua titik pusatnya, berarti ini kalau sama sisi ini sudutnya 60 derajat ya. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Oke, nah sekarang ini udah tahu 4 cm. Kemudian apalagi yang kita bisa tahu nih? Panjang sisi segitiga untuk yang sebelah sini berapa? Kan dari sini ke sini 4. Ini 4 juga. Berarti dari sini tuh 8 cm. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa kita cari? Kita harus cari apa? Nih, jarak terpendeknya kita namai ini A, ini B, ini O. Yang dicari si AO ya. Berarti AO yang dicari. Nah, kalau mencari AO dari segitiga ini, berarti dia kan sebagai yang tegak lurus ya. Kita bisa cari dengan AO atau OA sama aja, yaitu dari sini AB kuadrat, miringkan dia ini karena ini 90 derajat. Berarti dikurangi sama miring, oh ini OB kuadrat. Oke. AB kuadratnya berapa? AB kuadratnya 8. OB-nya itu 4. Nah, berarti kita dapat 64 kurangi 16, yaitu 48.
Kita keluarkan 4-nya, sisanya 3. Oke. Nah, ini baru AO-nya. Oke. Nah, kemudian kita lihat jarak terpendeknya ya. Jadi kan coba kita lihat tinggi segitiga tersebut dikurangi 2 kali panjang jari-jari lingkaran karena jarak terpendek katanya. Berarti kita bisa untuk jarak ini sebenarnya jarak ke sini tuh, nah ininya kan terpendeknya. Berarti kita bisa dapet jaraknya itu 4/3 dikurangi 2R. Kan? Tegak lurusnya ini 4/3 dikurangi sama si jari-jari lingkaran. Berarti R-nya kan 2, berarti 4/3 dikurangi 4. Kita keluarkan 4-nya yaitu ((-3) min 1). Berarti jawabannya yang D. Oke, itu saja untuk contoh soal dan pembahasan kali ini. Silahkan cari soal-soal lainnya biar makin paham tentang lingkaran. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang materi lingkaran. Semoga adik-adik semua bisa memahami apa yang sudah diberikan ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.